Sejumlah zona aman telah dipetakan untuk tempat relokasi korban guguran awan panas Gunung Semeru. Salah satu korban berharap tetap dapat bertetangga dengan tetangga sebelumnya di tempat relokasi nanti. Perum Perhutani telah menyetujui lahan hutannya dijadikan tempat relokasi bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat guguran awan panas Gunung Semeru. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan 7 tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan menyebutkan kawasan perhutanan memungkinkan digunakan dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk penempatan korban bencana alam untuk pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi. Sementara itu, warga korban guguran awan panas Gunung Semeru tidak keberatan jika direlokasi ke tempat lain yang aman. Namun mereka berharap dapat tetap bertetangga dengan tetangga-tetangga sebelumnya. Sekarang ini cuma rumah itu aja. Jadi direlokasi tidak masalah ya Mas? Tidak masalah. Tapi pokoknya direlokasi itu satu desa itu harus jadi satu, biar suasananya tetap itu. Soalnya saya sudah berdiskusi sama warga-warga, sama tetangga, saudara-saudara nggak mau pisah. Pokoknya ada apa-apa tetap jadi orang satu. Terkait relokasi warga korban guguran awan panas, saat ini saya sudah terhubung dengan Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati. Selamat malam Ibu Indah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sofi, selamat malam. Tadi kita dengar bersama pernyataan dari salah satu warga, memang tampaknya keeratan komunitas itu luar biasa ya antara masyarakat sehingga mereka setuju direlokasi asalkan tetangganya masih dari desa yang sama begitu. Nah, ini kalau kondisinya sudah seperti ini, lalu Perum Perhutani sudah sepakat, mekanisme selanjutnya untuk memastikan warga desa aman disesuaikan dengan lokasi yang tersedia, lalu mereka secara muatan lokal, kekayaan, kultur, budaya serta komunitas ini bisa tetap terjaga. Kira-kira nanti mekanismenya akan seperti apa? Kita pertama akan berkoordinasi dulu dengan Badan Geologi selaku lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan peta rawan bencana, kawasan rawan bencana. Oleh karena itu kita harus menghindari zona merah, zona pink, dan kalau bisa zona kuning ya, sehingga berada di zona putih yang aman. Kemudian soal koordinasi dengan Perhutani, kemarin sudah kita lakukan. Kebetulan saya bertemu dengan Dirut Perhutani dan insya Allah Senin ini akan ditindaklanjuti dengan pengukuran. Oke. Bukan pengukuran, jadi survei lokasi dulu. Nah, survei lokasi. Karena kita punya beberapa alternatif area hutan yang berpotensi dimungkinkan untuk dibuka kawasan hunian. Oke, nah itu Ibu tadi bilang ada beberapa alternatif, kira-kira yang paling kemungkinannya paling tinggi untuk dijadikan lokasi relokasi di hutan mana saja Bu Indah? Ada 3 alternatif yang kita ingin jajaki begitu, yaitu kawasan Jatian di Sumberjo, kemudian Sumber Mujur, dan Penanggal. Tentu ini tidak hanya sekedar relokasi, tetapi kan itu percampuran, jadi campuran dari masyarakat itu ada suku Jawa dan suku Madura, dan ini penting sekali menjadi bahan pertimbangan. Soal tadi itu yang saya lebih senang dengan lingkungan yang lama, saya senang tetap bertetangga dengan si A. Nah ini kan masalah masalah psikis begitu. Betul. Yang ini juga harus menjadi bahan pertimbangan kami. Oke, nah kalau kemudian sudah ada lokasi-lokasi yang potensial dijadikan permukiman, kira-kira siapa saja yang nantinya
berhak mendapatkan rumah di lokasi relokasi ini, Bu Indah? Yang pertama yang rumahnya hilang, rumahnya hancur, dan ya yang prioritas memang yang rumahnya hancur, rumahnya hilang. Kemudian yang kedua, yang mereka selama ini berlokasi di zona merah. Tentu ini harus diikuti dengan aturan-aturan selanjutnya. Tidak boleh lagi mereka mau nanti dapat yang hunian baru, hunian lama tetap ditempati. Nah itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau sudah dibuatkan hunian baru, hunian lama sudah harus kita larang untuk dimasuki. Oke, nah ini kan masalahnya kalau di bagian zona merah kan kemungkinan sudah tertutup abu, walaupun mungkin tidak full begitu, tapi di daerah-daerah lain kan juga pasti terdampak. Nah, bagaimana memastikan seperti tadi yang Bu Indah bilang, kalau di zona merah pasti harus pindah karena rumahnya sudah hampir tidak ada lagi. Tapi bagaimana dengan zona-zona di pinggir lain yang barangkali masih bisa ditempati tapi mungkin berbahaya sehingga ada kejelasan status di situ dan masyarakat yang lain tidak melihat itu sebagai sesuatu yang tidak adil begitu. Sebenarnya kalau kita itu sama-sama disiplin, sama-sama tertib aturan, kalau Badan Geologi sudah menetapkan bahwa itu adalah zona merah, ya maka tidak boleh ada hunian di situ, Mbak. Oke, tapi apakah mungkin nanti siapa tahu ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya meratakan bangunan, merobohkan bangunan di sana. Mungkin ada tidak seperti itu, Bu Indah? Itu ini loh Mbak, harus dibicarakan dengan banyak pihak ya. Oke. Karena ini menyangkut soal ketentraman, ketertiban dan kenyamanan berkehidupan. Nah, bagaimana dengan pendataannya? Tadi Bu Indah juga yang digarisbawahi adalah supaya tidak ada yang sudah diberi rumah baru di tempat relokasi, tapi juga masih berpegangan pada rumah lamanya. Pendataannya seperti apa supaya memang betul-betul mereka yang rumahnya terdampak guguran awan panas ini bisa mendapatkan haknya, tetapi di sisi lain juga ada unsur keadilan di situ. Saat ini sedang dalam proses pendataan dari Dinas Pemukiman, itu tentu harus berkoordinasi dengan desa yang memastikan bahwa rumah tersebut sudah hancur, sudah rusak berat dan sudah tidak layak untuk ditempati. Tentu ini harus dilakukan survei atau langsung identifikasi langsung ke lapangan. Oke, ini nanti akan pemberian rumah relokasi ini akan berdasarkan per kakak atau per rumah? Ini kan kadang-kadang ada per kakak ya. Jadi walaupun tadinya tinggal di satu rumah ada beberapa kepala keluarga dipisah atau seperti apa? Ya harus per kakak Mbak, karena kan tidak sehat juga satu rumah dengan 3 kakak misalnya. Padahal itu kan rumah tipe, kalau kita akan bangunkan mestinya rumah itu rumah tipe 30 lah.